Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Dewan Juri yang kami hormati. Sebelum kita membahas topik pembahasan kita kali ini, izinkan kami dari tim debat SMA Taruna Mandra C Leader Spirit Skill Stamina untuk memperkenalkan diri. Saya Agus Wahyudi sebagai pembicara pertama akan menjelaskan latar belakang dan dasar argumentasi dari tim kami. Di sebelah saya ada Arya Esa sebagai pembicara dua yang akan menambahkan dan menguatkan argumentasi dari tim kami dan dengan fakta berdasarkan konstruksi berpikir kami. Selanjutnya yang paling ujung, Abi Agastya sebagai pembicara ketiga akan menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan dari pembicara 1 dan 2. Dewan Juri yang terhormat, pada pembahasan kali ini dengan topik pembahasan Dewan ini percaya, siswa menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah, yang dimana kami dari sudut pandang pro sangat setuju dan mendukung pembahasan kita kali ini. Mengapa? Dewan Juri yang saya hormati, pada era digitalisasi memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain secara cepat dan mudah melalui jaringan yang lebih luas. Ini menuntut adanya adaptasi guna pemanfaatan yang baik di berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat, terkhususnya di bidang pendidikan. Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital seperti komputer dan internet untuk mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Pemanfaatan teknologi dapat mengembangkan inovasi baru dalam pembelajaran. Maka siswa akan lebih berminat dalam belajar karena dukungan teknologi yang lebih mengesankan. Dewan Juri yang saya hormati, telepon genggam itu sendiri merupakan sebuah media dalam proses komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar dan dapat dibawa kemana-mana, yang disebut portable, dan tidak perlu disambungkan dengan telepon menggunakan kabel. Maka telepon genggam disebut sebagai telepon yang cerdas. Dan saat ini telepon genggam tidak hanya digunakan untuk media komunikasi, tetapi juga dijadikan sebagai media edukasi. Dewan Juri yang saya hormati, teknologi dalam pembelajaran bisa diterapkan dalam bentuk aplikasi atau media pada saat penyampaian teori dan materi. Setiap sekolah saat ini juga berusaha untuk menyediakan perangkat digital sebagai sarana pembelajaran. Dan selain itu, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. Hal ini karena siswa dapat lebih mudah mengakses informasi baru melalui internet di bawah pengawasan guru. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal peningkatan prestasi siswa, telepon genggam sangatlah berperan. Hal ini dibuktikan langsung oleh jurnal penelitian yang dilakukan pada siswa-siswi di SMP Negeri 1 Kubu, Sumatera Barat, yang dimana di dalamnya berisi peran penggunaan telepon genggam dalam mendukung prestasi belajar siswa. Dari hasil penelitiannya ditemui sebanyak 35 orang atau 67% respon menjawab setuju dengan menggunakan media dari telepon genggam dapat meningkatkan ranking. Ada salah satu siswanya yang mula-mula mendapatkan posisi ranking 9 dan kini naik menjadi ranking 4. Dewan Juri yang saya hormati, jadi sangat jelas bahwasanya telepon genggam dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pendidikan, yang dimana menawarkan peluang belajar yang tidak terbatas, namun dengan pengawasan dari guru dan penggunaannya yang bijaksana. Terima kasih. Dewan Juri yang sangat saya muliakan serta para hadirin pemerhati debat yang sangat saya banggakan. Dalam sistem pendidikan haruslah mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Sebab jika tidak dengan demikian, maka pendidikan tersebut akan tertinggal dengan pendidikan yang telah mengikuti perkembangan zaman. Maka atas dasar tersebutlah saya menyatakan dengan tegas dan lugas menyetujui mosi pembahasan kita kali ini yang tentunya akan didasari oleh beberapa argumentasi pendukung. Dewan Juri yang terhormat, pembicara satu saya mencoba memberitahu Anda bahwasanya di era globalisasi dan digitalisasi ini menuntut adanya adaptasi secara menyeluruh untuk memanfaatkan teknologi secara digital di dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah untuk memperkaya proses pembelajaran dan model pembelajaran di Indonesia dan memberikan fleksibilitas yang memungkinkan pelajaran bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Tapi dari permasalahan itu, Dewan Juri yang terhormat, ada permasalahan yang dimana timbul seperti yang dikatakan oleh pembicara satu saya, bahwasanya ada penyalahgunaan dari telepon genggam ini. Tapi dari permasalahan ini setidaknya kita harus berpikir secara konklusif dan inovatif, sehingga pada dasarnya teknologi yang seperti handphone genggam ini memiliki fungsi yang sangat krusial jika kita gunakan secara bijaksana. Maka dari dasar tersebutlah Dewan Juri yang terhormat saya menyatakan dengan ini memiliki 2 poin secara garis besar yang menyetujui mosi pembahasan kita kali ini. Argumentasi pertama atau poin yang pertama, telepon genggam adalah alat belajar yang sangat efektif. Bagaimana tidak, Dewan Juri yang terhormat, dengan akses internet yang dimiliki oleh telepon genggam ini memungkinkan mereka para pelajar untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dan telepon genggam juga memiliki fleksibilitas yang tentunya tidak bisa dimiliki oleh buku teks konvensional pada umumnya, dan memberikan aksesibilitas yang memungkinkan bisa mengakses sumber informasi dari mana saja dan kapan saja, sehingga tentu semua hal yang dimiliki oleh telepon genggam tidak bisa dimiliki oleh buku teks konvensional pada umumnya. Serta untuk mendukung argumentasi saya, izinkan saya untuk memaparkan bukti salah satu jurnal penelitian yang dilakukan di SMP 1 Kubu Sumatera Barat yang menyatakan bahwasanya telepon genggam merupakan alat belajar yang sangat efektif. Bagaimana tidak, Dewan Juri yang terhormat, di sana mereka menggunakannya dengan secara bijak
dan baik, sehingga bisa menggantikan peran sebuah kertas yang bisa digunakan sebagai media menjawab ulangan, latihan soal, dan mencari informasi yang lain sebagainya. Lalu poin yang kedua adalah penggunaan telepon genggam dalam pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan teknologi siswa. Seperti kita yang ketahui kita bersama, di era digital ini memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat digital dengan baik dan bijak adalah keterampilan yang paling penting. Sehingga penggunaan telepon genggam di sekolah dapat menjadi langkah awal untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi dunia kerja dan era-era yang akan datang nanti. Sebagai bukti, agar ini tak terkesan sebagai opini semata, pemerintah pun telah menyadari betapa pentingnya pendekatan digital ini dilakukan kepada seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya, pendidikan perlu mengadopsi pendekatan inovatif dan relevan. Salah satu yang dapat ini pemerintah adalah kurikulum mereka dan literasi digital. Program ini muncul sebagai dua konsep penting yang membawa perubahan positif dalam pendidikan di Indonesia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita elaborasikan bersama. Bayangkan saja jika keterampilan digital ini dilatih kepada siswa sejak dini, maka siswa akan jadi terbiasa akan kehadiran teknologi di sekitar mereka. Selanjutnya, dari keterbiasaan akan timbul sebuah keahlian dalam keterampilan menggunakan teknologi, dan pada akhirnya akan membuat mereka menjadi ahli dalam pemanfaatan teknologi secara baik dan bijak. Yang tentu ini penting untuk masa depan mereka itu sendiri dan masa depan bangsa Indonesia. Sehingga dari pernyataan tersebut, saya menyatakan dengan tegas dan lugas sekali lagi setuju dengan dewan itu yang percaya kepada anak SMP membawa telepon genggam ke sekolah, yang tentu telah didukung oleh argumentasi dan juga bukti yang telah terverifikasi. Terima kasih. Dalam pendidikan yang adil, setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui pada era globalisasi dan digitalisasi ini menuntut adanya adaptasi guna pemanfaatan yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, dengan era yang semakin berkembang, teknologi sangat direkomendasikan guna memberikan fasilitas yang terbaik bagi peserta didik. Ini akan memunculkan sebuah inovasi baru dalam bidang pendidikan. Siswa akan mengalami sebuah peningkatan minat dikarenakan penyampaian yang lebih mengesankan dalam setiap materi. Hal ini tentu sudah dipaparkan oleh rekan saya yang dimana sebanyak 28 orang menyetujui bahwa telepon genggam adalah alat belajar yang efektif dan mampu meningkatkan nilai mereka di sekolah. Jadi sangat jelas Dewan Juri yang terhormat bahwasannya telepon genggam adalah alat belajar yang menawarkan peluang yang tidak terbatas dan mampu meningkatkan keterampilan mereka di era digital ini. Jadi Dewan Juri yang terhormat, mengapa rekan-rekan saya sebelumnya mengatakan bahwa telepon genggam adalah alat pelajaran efisien dan efektif? Ini dikarenakan telepon genggam menawarkan fleksibilitas yang tidak dapat ditawarkan oleh buku konvensional. Bayangkan saja, telepon genggam menawarkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan interaktivitas yang jika digunakan dengan benar, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa pendidikan di Indonesia akan berkembang selayaknya negara maju. Hal ini juga akan menjadi langkah awal bagi peserta didik dalam menghadapi era digital yang akan maju di kemudian hari. Terima kasih. Dengan argumen pembicara 2 dan pembicara 3 saya, maka kami tetap teguh dengan penyampaian dan pendirian kami untuk menyetujui pembahasan kita kali ini. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Dengan pertimbangan yang tepat dan pengaturan yang bijaksana, telepon genggam dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pendidikan. Mereka menawarkan peluang belajar yang tidak terbatas dan membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk diperlukan di sukses di abad ke-21. Oleh karena itu, mendukung penggunaan telepon genggam di sekolah bukan hanya sekedar menerima teknologi, tetapi juga tentang memanfaatkannya untuk memperkaya proses pembelajaran. Maka dari itu, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada yang pantas melarang hak anak untuk mendapatkan dan mencari informasi. Dan siapapun tidak boleh merampas hak anak untuk tidak boleh memainkan telepon genggam. Tapi yang perlu diterapkan adalah bagaimana para siswa mampu menggunakannya dengan bijaksana. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada yang pantas melarang hak anak untuk mendapatkan dan mencari informasi, dan siapapun tidak boleh merampas hak anak untuk tidak boleh memainkan telepon genggam. Terima kasih.